Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa dipertemukan di dalam ruangan kelas ini. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, dimohon untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya, kamu silahkan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta tolong, silakan kursi dan mejanya dirapikan dan diperiksa juga apakah ada sampah. Oke, baik. Sekarang kondisi kelas kita sudah rapi dan bersih. Jadi, kita akan nyaman dalam memulai pembelajaran. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen ya. Ini dengan kelas 11E ya. Di sini jumlahnya 20 siswa ya. Masuk semua kan? Nah, sebelum kita melanjutkan pada materi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Tadi sebelum kalian berangkat ke sekolah pada makan dulu kan? Makan ya, alhamdulillah. Kenapa sih kita harus makan anak-anak? Ada yang tahu? Oke, jadi kita membutuhkan makanan itu agar kita bisa bertahan hidup. Makanan itu adalah energi bagi kita agar tetap hidup. Nah, coba kalian perhatikan motor dan mobil. Kedua kendaraan itu kan membutuhkan bahan bakar ya untuk bisa bergerak dan bertahan. Nah, itu sama saja seperti kita juga membutuhkan makanan untuk bisa melangsungkan hidup. Selain kita harus makan, kita juga harus tahu bagaimana sih makanan itu diolah di dalam tubuh kita sampai makanan itu keluar lagi dari tubuh kita. Makanya, sekarang kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan nama organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan fungsi organ pada sistem pencernaan manusia. Kira-kira di sini ada yang tahu sistem pencernaan pada manusia itu terbagi menjadi berapa? Ya, betul. Sistem pencernaan pada manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem pencernaan utama dan yang kedua yaitu sistem pencernaan pendukung. Yang pertama sistem pencernaan utama terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Sedangkan sistem pencernaan pendukung itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama hati, yang kedua empedu, dan yang terakhir yaitu pankreas. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan fungsi dari masing-masing organ sistem pada pencernaan. Sistem pencernaan itu pertama dimulai dari mulut. Makanan itu masuk ke dalam mulut. Fungsi dari mulut itu sendiri yaitu untuk menghancurkan makanan menjadi lebih kecil agar bisa ditelan oleh perut. Di dalam mulut kita itu ada apa saja? Ya, betul. Yaitu ada gigi, ada lidah, dan ada air lidah. Dan yang kedua, dari mulut, makanan akan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan ini adalah bagian pencernaan yang berbentuk tabung. Fungsi kerongkongan yaitu untuk memindahkan makanan dari mulut menuju ke lambung. Nah, dalam kerongkongan ini ada gerakan yang namanya gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu adalah gerakan yang meremas-remas atau mendorong makanan dari mulut menuju ke lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah bagian pencernaan yang paling elastis dan berupa seperti kantong. Nah, di dalam lambung ini, makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Mekanik itu dilakukan oleh ginjing atau otot lambung, mengaduk dan menghancurkan makanan. Di dalam lambung, pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Fungsi lambung ini sendiri yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan sementara, serta menghancurkan makanan atau mengolah makanan. Keempat yaitu usus halus, merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu usus 12 jari yang biasa disebut juga dengan duodenum. Yang kedua yaitu usus kosong yang biasa disebut juga dengan jejunum, dan yang terakhir yaitu usus penyerap atau bisa disebut dengan ileum. Yang kelima yaitu usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Kemudian di rektum, tempat penyimpanan feses sementara sebelum menuju ke anus. Dan yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian yang bernama rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan pada anus. Oke, pada sistem pencernaan pendukung, fungsinya yaitu hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung empedu sebelum digunakan di usus halus. Dan yang terakhir yaitu pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Oke, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan?
Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Satu kelompok beranggotakan 3 orang. Ibu akan berikan LKPD dan waktu pengerjaan LKPD-nya selama 10 menit. Setelah selesai mengerjakan LKPD, nanti perwakilan dari satu kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan. Nah, nanti kelompok yang presentasi akan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan terkait pengerjaan LKPD-nya? Jika tidak ada, silakan bisa dimulai mengerjakan LKPD-nya. Baik anak-anak, waktu pengerjaan LKPD-nya habis ya. Silakan kelompok siapa yang mau maju presentasi ke depan? Ya, kelompok 1 silakan maju. Nah, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Silakan bisa duduk kembali. Dari materi yang sudah Ibu bahas tadi, ayo siapa yang bisa menjelaskan atau mengulangi penjelasan Ibu tadi? Kalian yang memperhatikan penjelasan Ibu tadi pasti bisa. Di sini, ayo, sistem pencernaan pada manusia terbagi menjadi berapa? Ya, betul. Selanjutnya, tadi organ pada bagian utama dan pendukungnya itu ada berapa saja? Coba kalian sebutkan. Ya, betul. Sistem pencernaan bagian utama itu yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Sedangkan pada sistem pencernaan bagian pendukung, yang pertama itu hati, empedu, dan yang terakhir yaitu pankreas. Baik anak-anak, dari semua materi yang Ibu bahas tadi, ayo siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Perwakilan satu orang aja. Ada yang bisa? Baik, kalau tidak ada yang bisa, kita sama-sama menyimpulkan. Jadi, sistem pencernaan pada manusia adalah serangkaian organ yang bekerjasama untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Pentingnya menjaga pola hidup sehat dengan konsumsi makanan seimbang, minum air yang cukup, berolahraga secara teratur, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin adalah kunci untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dengan pola hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai kelainan sistem pencernaan dan memastikan bahwa organ-organ pencernaan berfungsi secara optimal untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, dimohon untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Apabila Ibu ada salah kata ataupun tindakan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar, karena dengan belajar hidup kita akan lebih lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.